Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NPM PAI 213157192003, semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di STI Al-Mas'udiyah. Di sini saya akan menjelaskan, membacakan apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi pendidikan. Jadi, proses kegiatan pendidikan itu dimulai sejak wahyu pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, turunnya ayat tersebut itu menjadi landasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap umat manusia untuk membaca, menulis, merenungkan, menelaah, meneliti, atau mengkaji segala sesuatu yang ada di jagat raya. Nah, teori-teori yang telah digagas tidak serta-merta hanya sebagai patokan penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi juga perlu dikaji dan dikembangkan. Nah, dalam pengembangan pendidikan itu dilandasi oleh 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Nah, ontologi, epistemologi, aksiologi pendidikan itu yaitu pengembangan teori pendidikan dalam kerangka pendidikan. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian filsafat pendidikan itu disebutkan secara berurutan dan saling berkaitan. Ontologi pendidikan berkaitan dengan epistemologi pendidikan juga berkaitan dengan aksiologi pendidikan, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu apa sih ontologi pendidikan? Ontologi pendidikan merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Dalam kajian filsafat pendidikan yang difokuskan kepada kajian ontologi pendidikan ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Nah, hakikat pendidikan merupakan suatu kajian yang cukup menarik menurut Muzamil Qomar, bahwa hakikat pendidikan sulit untuk dirumuskan karena merupakan masalah yang transenden. Transenden itu adalah ciri atau sifat hakikat. Jadi masalahnya dari ciri atau sifat hakikat. Dari sini untuk mendeskripsikan sifat atau ciri-ciri hakikat dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan, Ahmad Tafsir menyatakan bahwa suatu tujuan harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidupnya adalah Islam, maka tujuan pendidikannya menurut harus diambil dari ajaran Islam. Ajra menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek saja dari ajaran secara keseluruhan. Karenanya tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Jadi menurut Ajra ini, jika seseorang itu berpegang teguh kepada agamanya, maka tujuan hidupnya juga harus diambil dari ajaran Islam. Secara kan Allah itu menyuruh kita hidup di dunia itu hanya untuk beribadah dan berbuat baik kepada seluruh manusia. Nah, jika pendidik itu adalah orang yang ada manusia dewasa yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pendidik anak didik. Jadi pendidik itu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas segala pendidikan
peserta didik, dari mulai sikap, pengetahuan, akhlakul karimah dan segalanya, dan membimbing dan menolong. Tetapi juga selain itu, di sini ada tafsir. Tafsir mengatakan bahwa pendidik ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Orang yang paling bertanggung jawab tersebut anak didik. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Dalam pandangan modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dan proses belajar mengajar. Jadi guru itu harus juga memberikan satu pelajaran untuk seorang anak itu bisa memecahkan masalah. Si pendidik itu memberikan satu masalah dalam mata pelajaran misalnya, dan bagaimana caranya si anak didik itu harus bisa memecahkan suatu persoalan dalam masalah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah epistemologi pendidikan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang kaji secara mendalam dan radikal tentang asal-muasal pengetahuan, struktur, metode, dan fasilitas pengetahuan. Jadi epistemologi jika diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi pendidikan yaitu meliputi secara mendalam. Jadi seluk-beluk asal-muasalnya pendidikan itu dari mana, dan strukturnya bagaimana, dan metode apa yang akan dipakai dalam suatu pendidikan atau sumber pendidikan, cara membangun pendidikan atau unsur-unsur pendidikan, sarana pendidikan, macam-macam pendidikan dan sebagainya. Nah, dalam mengurai ajaran pendidikan Islam, contohnya diperlukan metode epistemologi pendidikan, karena metode epistemologi pendidikan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan dan keberadaan tataran filosofis. Metode ini berusaha merumuskan dalam proses pengetahuan tentang pendidikan. Jadi, jika pendidikannya pendidikan Islam, metode epistemologi ini harus berdasarkan inspirasi dari Al-Quran dan Al-Hadis, atau juga pengalaman-pengalaman ilmuwan muslim, yaitu ada beberapa metode yang dipakai untuk pendidikan Islam, yaitu yang pertama itu ada metode rasional, yang kedua ada metode intuitif, metode dialogis, metode komparatif, dan metode kritik. Nah, yang pertama itu metode rasional adalah metode memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi untuk metode rasional ini kita itu mengkaji apakah benar itu suatu pernyataan, kita harus dipertimbangkan terlebih dahulu pernyataan itu benar atau tidak. Jadi diterima oleh akal atau tidak gitu. Yang kedua itu metode intuitif. Menurut Henry Bergson adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tertinggi. Pengembangan kemampuan intuisi memerlukan suatu usaha. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan nisbi. Dalam tingkatan metode intuitif dapat disebut sebagai metode a priori. Yang ketiga yaitu metode intuitif, merupakan metode yang mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga pengetahuan dalam pendidikan. Yang keempat yaitu metode dialogis. Dalam kajian metode epistemologi dalam membangun pendidikan, yaitu dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan, tanya jawab antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang selanjutnya itu metode komparatif, adalah metode memperoleh pengetahuan pendidikan dengan cara membandingkan teori maupun praktek pendidikan. Metode ini dilakukan untuk mencari keunggulan maupun memadukan pengertian dengan pemahaman. Jadi kalau metode komparatif itu
misalnya ada dua pernyataan. Nah, pernyataan itu dibandingkan mana yang lebih logis pernyataannya, mana yang tidak gitu. Mana yang lebih unggul pernyataannya, mana yang tidak. Jadi memakai metode komparatif. Yang selanjutnya yaitu metode kritik. Dalam kajian ini maksudnya adalah metode untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan dengan cara mengoreksi. Nah, jadi setelah kita membandingkan antara dua pernyataan, misalnya metode kritik ini kita cari kelemahan-kelemahan dalam pernyataan tersebut, menggali pengetahuan tentang pendidikan di dalam pernyataan tersebut, mengoreksi suatu kelemahan dalam pernyataan tersebut, suatu konsep atau aplikasi pendidikan. Ya, yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan, pemanfaatan pengetahuan, atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ilahiyat. Nah, jadi pendidikan itu harus memuat nilai-nilai protektif dan harus mempunyai nilai guna bagi manusia. Jadi pendidikan setelah mencapai landasan yang pertama yaitu aksiologi pendidikan, yang kedua epistemologi pendidikan, dan yang ketiga itu aksiologi pendidikan. Jadi pendidikan itu terakhir harus memuat nilai guna, manfaat. Apakah pendidikan itu ada manfaatnya atau tidak, atau nilai gunanya atau tidak bagi manusia gitu. Kedua permasalahan ini merupakan salah satu kajian dalam aksiologi pendidikan, khususnya pendidikan. Kegunaan pendidikan dapat dikaji melalui dimensi mikro dan makro. Dalam dimensi mikro, pendidikan berfungsi memelihara dan mengembangkan fitrah, potensi insani yang ada pada diri peserta didik seoptimal mungkin berdasarkan norma agama. Dalam dimensi makro, pendidikan sebagai sarana pewaris budaya dan identitas suatu komunis, mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi yang bertugas sebagai khalifah. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan aspek jasmani manusia, yaitu menumbuhkan keterampilan fisik peserta didik. Jadi, nah akhir dari landasan pendidikan itu yaitu aksiologi pendidikan, di mana pendidikan itu harus mempunyai nilai guna bagi manusia, mempunyai manfaat bagi manusia. Jika menuntut kepada pendidikan keislaman, berarti pastinya pendidikan itu harus berdasarkan norma-norma dalam agama Islam. Misalkan menjadikan manusia itu patuh dan tawakal kepada Allah, beribadah selalu kepada Allah, dan pewaris budaya dan identitas suatu agama gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai aksiologi, epistemologi, dan ontologi pendidikan. Mohon maaf atas segala kesalahan berbicara. Semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya bicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.